Halo, halo. Sekadap, sekadap. Halo, Bu Epi, Bu I, ada suara nggak? Nggak ada suara, Bu. Pak, Halo, halo. Ada ya? halo, halo, ada Pak suaranya. Sip. Ya. Aduh, ya, siap, mantap. Yo, gimana, gimana, gimana? Gimana nih Pak? Kita cuma berdua aja nih Pak, duet nih hari ini. Ya, makanya kita hanya berdua. Maka tadi kan ngobrol-ngobrol dengan di grup teh. Hari kita Iya, yang mau iya, yang dipakai yang mana gitu kan. Maka belum ada jawaban di situ. iya. Berarti Hari ini aja, Bu. Saya ada yang SMK itu ya, non yang yang apa sih tadi teh? Kasusnya teh yang pembelajaran pembukuan yang, online itu ya. oh, iya itu. Heeh. Itu kan saya belum Sebetulnya, belum 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 mempelajari. iya, Tapi kalau yang untuk SMP mah ya saya udah mempelajari, udah potret-potret gitu ya. Apa iya yang sama, diingin, apa yang dijawab jawabannya udah ada. Terus dari ya, yang SMK sih belum. Ya siap. udahlah, saya ya memang sesuai dengan apa kapasitas kita di masing-masing ya. Saya tadi ya dari kemarin teh ya udahlah, saya ngambil yang SMP dulu. Paling ibu juga cerita, paling ibu EI juga paling ngambil yang SMK. Iya, saya juga sama udah ngotret-ngotret, udah bikin konsep dulu. Paling saling menjelaskan dulu aja gitu Pak. Nah, mendingan gitu aja nanti pada Bikin laporan. saat apa pembuatan laporan nanti yang mana yang akan dipakai itu aja. Iya betul. Karena kalau misalnya pakai dua-duanya bisa, nanti kan saling melengkapi aja. Misalnya dari saya apa, yang dari ibu apa bisa. Nah, Karena waktunya kalau yang sekarang agak mepet juga sih kalau misalnya pakai yang ibu mempelajari yang SMP juga mepet, saya mempelajari yang SMK juga mepet gitu kan. Khawatir paling tidak selesai. iya, paling masing-masing aja bisa Bapak udah mempelajari apa dari SMP nanti saya yang Ya, SMK gitu. gitu aja. Ya, good. Iya. Gimana? Bapak dulu apa saya dulu? Bapak dulu, boleh. Nah, bilahnya mangga. Ini kan Ya, kasus yang SMP itu secara umumnya kan ada guru Pak Dudidam itu ya memberikan pengantar untuk mengajar tentang pembuatan iklan intinya sih. ya, Nah, kemudian dia membuat skenario-skenario sendiri untuk murid-muridnya. Di situ jelaskan bla 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 gitu kan. Langsung dengan berbagai pendekatan yang dia pakai, skenario yang dia pakai, ya langsung saja saya dibaca-baca apa skenario yang dipakai Pak Dudidam itu, makanya oh itu yang dipakainya. Saya menyimpulkannya gitu, oh gitu yang dipakai oleh Pak Dudidam itu. Terus langsung ke pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan kan sama ya. Tadi itu dari yang di awal itu kan ada 4 kalau nggak salah. ya. Ada 4 apa ada 3? Kan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut?
Terus yang kedua teh apa Bu tadi? Strategi ya Bu ya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, yang keempatnya naon tadi saya lupa lagi. Sebentar. Ini mohon maklum dulu, kadang down, kadang naik gitu aja ini jaringan. Kadang putar gitu. Kadang suara Ibu I ada, kadang suara Bu I tidak hilang ini deh. Oke, saya ini dulu ya Bu ya. Halo. Nah, hilang lagi suaranya tuh. Halo, tidak ada suara. Oh, di Ibu jelas, tapi di saya suara Ibu tidak ada ini. Saya nggak tahu kenapa ini. Saya coba cek dulu sebentar. Speaker oke, yang lain oke, udahlah. Untuk yang pertama, ya gimana nah, Pak? ada. Nah, sekarang ada Bu, ada sip. Ada suaranya. Nah, ada. Oh, mungkin dari sana. Termute mungkin. Hilang lagi. Hilang suaranya, hilang lagi. Ada. Tidak tahu ini kenapa ini. Sudah, saya lanjut ya Bu ya. Ya, walaupun tidak ada suara Bu Ii terdengar dari sini, hanya ada gerakan-gerakannya saja. Ya, yang pertama itu kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Padu Didam. Nah, ini kan contohnya katanya gurunya Padu Didam. 1, kesiapan belajar murid. Kegiatan pemenuhan kebutuhan belajar murid ini dilakukan Padu Didam dengan melakukan pemberian pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pemandu. Yaitu yang pertama, Padu Didam tuh di skenarionya itu menanyakan apa yang membedakan katanya antara iklan dengan bentuk tulisan. Yang kedua, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian. Yang ketiga, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan. Yang keempat, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Itu jadi kesiapan belajar murid. Jadi Padu Didam ingin mengetahui dulu kesiapan murid dengan menanyakan pertanyaan, memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemandu.
Nanti mungkin ini dijawab mungkin nanti oleh muridnya, jadi mungkin ingin dijelaskan, nantinya akan tahu Pak Dudidam, oh iklan itu apa sih dalam benak mereka. Ya, ini mohon maaf ini saya ada ini apa notifikasi dari ini saya lagi berusaha mengatasi, belum. Udah dicoba. Jadi saya bolak-balik aja nih. Kemudian yang kedua, pemenuhan yang keduanya adalah minat murid. Kegiatan untuk memenuhi minat murid yang ditunjukkan oleh Pak Dudidam itu dengan cara mengajak murid untuk menuliskan iklan mereka sendiri, kemudian berbagi dan menulis dan mendiskusikannya dengan teman-teman satu kelas, serta memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian kebutuhan belajar yang ketiganya adalah kebutuhan profil belajar murid. Kegiatan pemenuhan profil belajar murid dilakukan oleh Pak Dudidam itu dengan cara mempersilahkan murid untuk memilih lingkungan yang paling sesuai dengan gaya belajar murid itu sendiri, agar bisa membantu mereka fokus dan belajar lebih efektif. Jadi dipersilahkan nanti mau mengambil di kelas yang mana, di ruangan yang mana, kalau nggak salah skenario-nya itu. Nah, mungkin itu Bu, yang dari pertama dulu. Nah, biar enak, yang sekarang coba dari Ibu. Yang kasus itu. Cuman yang jadi masalah sekarang ini suara Ibu hilang. Tidak ada ini. Salam. Nah, ya bolehlah Bu. Live-nya di situ, ininya suara dari sini. Nah, bisa dari dua nih, dari dua alat. Ya. Ya, lewat telepon suaranya boleh. Nggak tahu kenapa ini. Ya, siap. Saya juga ini sudah merancang Pak untuk yang channel pembelajaran 11 SMK ya Pak. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti bisa dibaca secara pribadi oleh Bapak. Siap. Tapi intinya mah di sini tuh di skenario pembelajaran SMK itu ada SMK Pak. Di mata pelajaran teknologi perkantoran di SMK. Nah, beliau itu ingin melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online Pak. Ya. Kelas 10. Nah, saat merencanakan pembelajaran itu tentunya PCK itu membuat tujuan pembelajaran ya Pak. Nah, medianya pada waktu itu adalah secara online ya pembelajarannya melalui Google Classroom. Yang dipelajarinya itu adalah tentang transaksi online Pak. Manfaat transaksi online, jenis-jenis transaksi online. Ya. Nah, berhubung pada saat itu kan ceritanya di pandemi Pak. Ya. Nah, pembelajarannya kan secara daring. Nah, jadi materi itu membuat sesi Google Meet Pak. Nah, lalu dilanjutkannya dengan sesi WA kelas gitu. Membuat sesi daring dengan metode pembelajarannya bisa menggunakan discovery learning Pak di sini katanya. Ya. Di mana nanti murid-murid akan menggali informasi sebanyaknya secara mandiri. Yuk. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh bersama-sama. Ya. Jadi pakai discovery learning. Nah, lalu juga pasien itu menyajikan pembelajaran dengan menggunakan slide presentasi. Lalu di situ dijelaskan materi-materinya Pak, ada pengertiannya, manfaatnya, jenis-jenisnya dari transaksi online. Siap. Nah, lalu setelah murid itu dibebaskan untuk membuat rangkuman tuh Pak dari penjelasan tadi, lalu murid tersebut diberi pilihan Pak.
Apakah mau menyajikan rangkuman itu dalam bentuk poster, apa presentasi, atau note, atau mind map, gitu. Jadi diberi kebebasan. Lalu setelah itu murid itu akan kembali ke ruang Google Meet-nya. Nah, lalu untuk mendiskusikan lagi Pak hasil benang merahnya. Gitu. Pada intinya seperti itu ya Pak. Nah, saya itu sudah merancang jawaban. Itu ada beberapa pertanyaan, nanti saya lihat dulu Pak. 1, 2, 4. Ya. Dari jawaban yang pertama nih Pak. Siap. Pertanyaannya kan apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, oleh peserta tersebut. Yang ada 3 ya Pak? Ya. Kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Ya. Yang pertama itu kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu memenuhi kebutuhan belajar dengan menyediakan ruang diskusi kecil bagi murid tersebut, Pak. Lalu dari minat muridnya, saya merancang bahwa saat mengajar, Pak Ceta menciptakan kesempatan belajar, ya, di mana murid kan dapat memecahkan persoalan tersebut tuh Pak. Ya. Secara mandiri maupun diskusi kelompok dengan mempertimbangkan minat mereka. Nah, melalui ragam bentuk tadi Pak, ada poster, ada presentasi dan lain-lain. Ya. Lalu profil belajar muridnya saat mengajar kan Pak Ceta menggunakan alat bantu visual tuh Pak. Berupa slide presentasi yang informatif. Ya. Begitu. Lalu pertanyaan kedua Pak. Bagaimana cara Pak Ceta menentukan kebutuhan belajar murid? Nah, tadi saya melihat ada identifikasi Pak. Dari media pembelajarannya, ketersediaan bahan pembelajaran, penyesuaian materi, sama fleksibilitas. Oke, lanjut. Yang kedua, Pak, bagaimana cara perannya ya? Karena pada waktu itu lagi pandemi, maka pembelajarannya daring. Ya. Medianya pakai Gmeet. Nah, lalu materi pembelajarannya tadi membuat rangkuman dari informasi dalam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, gitu Pak, agar lebih mudah. Oke. Lalu yang keempat Pak, memastikan siswa tersebut memiliki media belajar yang dibutuhkan, atau punya handphone atau laptop atau tidak. Ya. Lalu yang kelima Pak, jadi ada 5 cara. Yang kelima itu baru diferensiasi produk pembelajaran Pak. Ya. Ya, jadi ada rangkuman dalam materi ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Nah, itu pertanyaan kedua Pak jawabannya. Itu berarti yang ini ya Bu, itu yang strategi ya? Itu mah yang bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Oh, ya. Strategi ada lagi Pak. Ya, oke lanjut. Nah, yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasinya itu apa yang digunakan? Saya tuh melihat di situ Pak Ceta itu menggunakan 3 diferensiasi. Ya. Yang pertama diferensiasi konten, ya, dengan menggali informasi materi dari berbagai sumber belajar, lalu membuat sesi melalui Gmeet, dilanjutkan dengan sesi WA, kan begitu ya? Ya. Lalu yang kedua Pak, diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses di sini saya melihat Ceta itu membentuk kelompok kecil sesi daring, memantau dan memberi petunjuk gitu, materinya bagaimana gitu Pak di dalam Gmeet tersebut. Lalu Pak Ceta itu memandu proses penarikan benang merah lah gitu, dari materi. Nah, lalu yang ketiga Pak, diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produknya itu ada produk rangkuman. Nah, tadi berupa poster,
PPT, note, mind map dan lain-lain. Itu pertanyaan yang ketiga tuh Pak. Ya. Ada 3 diferensiasi. Lalu ini pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang saya lihat itu, yang pertama itu ternyata meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman. Jadi dua kali diskusi limitnya. Diskusi kelompok kecil dan kelompok besar ya, berarti ya? Iya, nanti saya baca lagi Pak. Jadi yang pertama menentukan rangkuman masing-masing. Lalu yang keduanya itu mendiskusikan hasil rangkuman begitu. Lalu dia juga membentuk kelompok kecil bagi yang belum paham. Ya. Itu belum paham itu nanti direview lagi gitu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Nanti saya baca lagi. Ya. Lalu yang selanjutnya rubrik penilaian akhirnya untuk mengukur pemahaman mengenai topik transaksi online itu dia membuat rubrik penilaian. Nah, lalu beliau juga jika di dalam kelompok itu ada miskonsepsi, ada murid tersebut, nah dia kumpulkan lagi Pak dalam bentuk kelompok kecil, lalu dia memberikan pembinaan secara khusus, begitu. Ya. Begitu Pak. Yang saya lihat Pak dari kasus yang SMK. Ya, oke. Intinya sama sih Bu ya, karena memang yang harus kita bahas sama. Untuk yang strategi juga sama, kan kita ada yang saya rangkum itu dari strateginya Pak Dudidam itu kan pakai diferensiasi konten. Cuman rasanya saya melihat itu dari pemaparan Ibu I masih terlihatan yang dari SMK deh, kelihatan banget gitu. Perbedaan-perbedaannya tuh. Katanya Pak, soalnya pakai metodenya banyak, metodenya ini discovery learning. Ya, kalau yang dari SMP itu kan ada, saya ngamatinnya, misalnya yang diferensiasi konten, memang di sini ada kegiatan kontennya itu kan yang pertama Pak Dudidam menggunakan contoh iklan yang berbeda-beda untuk mengilustrasikan konsep iklan yang akan dicapai. Itu kan dia membuat contohnya gitu kan, sehingga pemahaman ya mungkin nanti dicapai oleh anak. Kemudian dalam diferensiasi prosesnya ini, nah ini yang agak sedikit ini. Pak Dudidam itu kan mengakumulasi seluruh proses, jadi dia pakainya 2 tahap. Yang pertama akan mengajak seluruh murid untuk terlibat dalam diskusi kecil. Jadi mereka pakai diskusi kecil dulu untuk berbagi kesempatan untuk partisipasi dalam diskusi. Jadi masing-masing mengungkapkan apa sih itu iklan gitu. Nah, itu dalam 2 orang pasangan katanya. Mereka buat kelompok kecil 2 orang tuh saling berdiskusi iklan itu apa gitu. Terus kegiatan berikutnya itu bersama-sama pasangan itu dengan seluruhnya. Tapi dalam masih berkelompok, kelompoknya dengan pasangan yang lain. Itu juga saling berdiskusi nanti. Nah, baru yang ketiganya diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produknya ini itu kan Pak Dudidam itu menyerahkan secara langsung kepada siswa, silahkan mau membuat iklan yang seperti apa masing-masing gitu. Mau sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Apa yang mau dipakainya yang mana? Yang penting konsepnya adalah iklan. Nah, kan di awal iklannya udah dijelaskan iklan itu apa, yang menarik tuh gimana pada saat diskusi gitu kan, lebih kurangnya apa. Kan mereka meminta menyebutkan ada 5 kalau nggak salah contoh iklan. Nanti saling berdiskusi tuh di kelompok kecil dulu. 2 orang, kemudian 4 karena berpasangan, 2 pasang atau dan lainnya 1 kelas, baru mereka akan saling mengungkapkan
kelebihan, kekurangan, iklan yang ini, iklan ini, iklan ini. Nah, itu baru ada diferensiasi produknya, silahkan membuat masing-masing iklan menurut kemampuannya masing-masing. Tapi masih kelihatan abstrak gitu bagi saya tuh. Kalau yang dari SMK itu kelihatan nanti mau produknya mau seperti apa gitu kan, apa mau dalam bentuk apa tadi Bu dipresentasikannya gitu kan ya. Jadi presentasinya mau pakai apa, mau pakai apa tadi Ibu teh? Yang Pak Ceta teh mempersilahkannya pakai media apa gitu kan, macam-macam tadi tuh. Kalau yang dari SMP itu kan hanya silahkan murid untuk membuat iklan masing-masing gitu. Nanti bentuknya seperti apa? Nggak kelihatan karena belum ada produknya. Bentuk iklannya apa gitu. Nah, kalau yang SMK bentuk presentasinya bagaimana? Kita udah ngebayang gitu kan. Ada yang mungkin pakai komputer, pakai apa gitu, yang manual. Itu kan udah kelihatan tuh. Ini pasti bervariasi nih. Ya iklan juga pasti bervariasi gitu kan, cuman masih iklan nanti nukumaha gitu. Variasinya mungkin kelihatannya kalau yang di SMP pasti terbayangnya iklannya iklan produk jasanya naon gitu, produk barangnya naon, berbeda-bedanya di situ kan. Mungkin itu. Halo. Ini tuh laptop sayanya yang bermasalah atau laptopnya Bapak gitu tuh. Soalnya suara saya itu nggak kedengeran di Pak Arif tuh. Iya, makanya kayaknya yang dari Ibu deh kayaknya. Kalau ini dan apa coba matikan dulu nanti nyambung lagi coba. Matikan yang mana? Kayaknya keluar dulu. Boleh, Ibu keluar dulu nanti masuk lagi coba. Ya. Coba ya. Ya. Halo Pak, udah ada belum? Masih dari apa? Coba sebentar, saya matikan dari HP, apa keluar nggak? Halo? Oh, masih tidak ada Bu? Tidak ada, ini masih dari HP, dari WA. Iya, makanya nanti ke Pak Arif gimana nih? Coba. Ntar saya hubungi Pak Arif. Kalau di sini mah suara Bapak jelas. Nah, di saya juga di sini dinyalain, mikrofonnya sudah diaktifkan. Ya, tapi suara Ibu tidak ada di... Tapi nggak ada ya suaranya ya? Di laptop saya nggak muncul ini suaranya. Ada nggak Pak? Coba Pak, ada nggak Pak? Nah, ada. Masuk Pak. Masuk Pak. Nah, ada. Ada. Ini kan udah, sip. Ada. Bapak saya review lagi sip. Aja ya yang tadi penjelasan saya ya, barangkali nggak kerekam suaranya ya sayanya ya. Boleh. Ya. Tapi langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Ya, sekarang yang ke pertanyaan. Ya, langsung aja pertanyaan Bu dari langsung awal. Aja ya. Bapak saya matiin ya ini di teleponnya ya. Ya, boleh. Oke, aduh alhamdulillah nih. Ini saya juga nggak ngerti kenapa nggak bisa. Maaf ya Pak. Jadi ya, begini langsung. Pak, tadi yang di review lagi, tadi sebetulnya sudah dijelaskan, tapi karena nggak ada suaranya gitu, sayangnya barangkali tidak terekam. Untuk yang kasus yang SMK gitu Pak, dan tadi kasus yang Pak Ceta yang menggunakan Discovery Learning, itu yang pertama itu apakah kebutuhan belajar murid tersebut bisa dipenuhi gitu oleh guru tersebut, oleh Pak Ceta. Yang saya lihat di situ bisa terpenuhi itu melihat dari ketiga poin ini Pak, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Dari kesiapan belajar itu ya sudah memenuhi kebutuhan belajar dengan menyediakan ruang diskusi kecil bagi murid Pak gitu.
Lalu untuk minat muridnya, saat mengajar juga, Pak Ceta itu menciptakan kesempatan-kesempatan belajar ya di mana murid itu dapat memecahkan persoalan Pak, baik secara mandiri maupun diskusi kelompok ya dengan mempertimbangkan minat mereka gitu Pak melalui ragam bentuk. Ya. Lalu profil belajar muridnya Pak saat mengajar juga Pak Ceta itu menggunakan alat bantu visual Pak berupa slide presentasi gitu pada saat Zoom-nya ya Pak. Jadi ketiga poin ini sudah terpenuhi Pak oleh Pak Ceta. Lalu di pertanyaan yang kedua Pak, ya bagaimana cara Pak Ceta tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah di sini dari kasus yang saya baca dari persoalan tadi, saya menemukan 5 cara Pak. Pak Ceta itu menentukan kebutuhan belajar murid. Ya, yang pertama itu beliau itu mengidentifikasi dulu Pak. Mengidentifikasi dulu dengan cara melalui media pembelajarannya disesuaikan, lalu ketersediaan bahan belajarnya juga, menyesuaikan materinya juga, sama memberikan fleksibilitas produk Pak hasil pembelajarannya begitu. Lalu yang kedua Pak, pada saat pandemi kan pada waktu itu, nah beliau itu juga membuat pembelajaran secara daring ya melalui media Gmeet. Ya. Lalu yang ketiga Pak, saya menemukan itu pada saat materi pembelajaran. Pada saat materi pembelajaran itu beliau memberi perintah untuk membuat rangkuman Pak dari informasi yang didapatkannya dalam bentuk macam-macam tadi ya, fleksibilitas produk. Ada poster, PPT, note, mind map dan lain-lain gitu ya Pak. Agar lebih mudah dan dirasa itu dapat menggambarkan pemahaman mereka gitu melalui apa mereka sukanya. Lalu yang keempat Pak, saya melihat di situ Pak Ceta itu memastikan bahwa siswa tersebut memiliki media belajar yang dibutuhkan seperti handphone atau laptop begitu. Lalu yang kelima juga beliau itu melakukan diferensiasi produk pembelajaran melalui tadi Pak hasilnya berupa rangkuman dalam bentuk poster, PPT, note, mind map dan lain-lain begitu. Ya. Pertanyaan yang kedua ya Pak. Lalu yang pertanyaan ketiga Pak. Nah, pertanyaan ketiga ini strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Ceta? Nah, dari pemahaman materi tadi saya melihat Pak Ceta tersebut melakukan 3 bentuk diferensiasi Pak. Yang pertama diferensiasi konten ya. Beliau itu kan menggali informasi materi dari berbagai sumber belajar ya. Lalu membuat sesi melalui Gmeet dan dilanjutkan dengan sesi WA grup kelas begitu. Jadi diferensiasi kontennya menggunakan itu. Lalu ada diferensiasi proses Pak. Itu dengan membentuk kelompok kecil daring gitu. Ini jadi saya masih otot-otot begitu Pak. Membentuk kelompok kecil daring dengan memantau, memberi petunjuk gitu Pak terkait dengan materi pembelajaran gitu. Begitu ya Pak. Lalu memandu mereka buat membuat rangkuman benang merah. Nah, lalu yang ketiga itu saya melihat ada diferensiasi produk Pak. Produknya itu ada rangkumannya tadi ya Pak, berupa poster, PPT, note, mind map dan lain-lain begitu ya Pak. Jadi yang saya lihat itu ada 3 strategi itu sudah ada semua dari Pak Ceta. Lalu yang keempat, bagaimana Pak Ceta tersebut melakukan penilaian? Nah, tadi Pak, jadi yang pertama itu meminta muridnya untuk berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman. Lalu memberikan rubrik penilaian di akhir untuk mengukur pemahaman mengenai topik yang tadi, topik apa ya? Transaksi online ya? Itu. Ya, online. Lalu untuk siswa yang masih terdapat miskonsepsi gitu Pak, masih kurang memahami, itu dibentuk lagi kelompok khusus gitu Pak. Jadi Pak Ceta itu meluangkan waktu khusus untuk mendiskusikan lagi kepada kelompok kecil siswa yang belum memahami begitu. Jadi penilaiannya seperti itu Pak yang saya lihat. Nah itu dari 1 sampai ke 4. Cuman belum saya tuangkan di media gitu Pak. Ya. Masih gitu masih coret-coret aja. Kalau coret-coretan tadi itu. Iya. Gitu cuman beberapa udah ada yang diketik gitu, cuman belum semua. Nah, semoga Bapak dari 2 kasus tadi kira-kira yang mana yang mau diambil? Kalau untuk
jelas gitu, kelihatan banget kalau misalnya untuk nanti bahan presentasi. Presentasi ya Pak? Nah, kalau presentasi kita kayaknya yang dari SMK itu yang terakhir, terutama itu yang apa, diferensiasi produk itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali ya, betul. Nah, kan ada pakai poster, mind map, poster, ya. Itu kan kelihatan sekali. Oh, langsung kita asumsi kita langsung, wah, iya itu berbeda sekali. Ada yang pakai PPT, ada yang kelihatan. Kalau yang dari SMP gimana Pak? itu kan membuat iklan. Silahkan, mungkin saya menyimpulkannya gini. Nanti silahkan kalian buat iklan. Iklannya nanti akan mengiklankan produk, barang atau jasa. Bentuknya seperti apa, ya terserah. Nah, iklannya mau iklan apa? Kayaknya gitu, iklannya iklan apa? Dalam bentuknya seperti apa gitu. Itu tidak dirinci di situ. Apakah misalnya iklannya bentuknya audio, apakah ada videonya, atau dalam bentuk selebaran atau bagaimana, nah, itu tidak jelas di sini. Hanya apa yang menarik, nah gitu aja. Yang menariknya jadi bahasan tuh tapi tidak ditentukan gitu ya Pak? Belum, di sini belum ada penentuan. Hanya saja silahkan nanti tugas akhirnya membuat satu iklan barang dan jasa gitu. Apa yang mau diiklankan gitu. Rinciannya saya mengamati skenarionya ini kok masih agak kabur ya gitu. Iya. Seperti apa? Nanti masih anak-anak beraneka ragam. Cuman yang dimaksud nanti menarik dan tidak menarik itu kan relatif. Iya. Nah, misalnya iklan yang gampangan lah, iklan misalnya apa ya? Iklannya kalau yang di kita kan iklan itu pasti kebanyakannya kan nonton di TV atau di YouTube misalnya gitu. Iklan sampo antara Head and Shoulder dengan sampo Clear, mana yang lebih menarik? Itu relatif. Relatif, iya. Relatif, ada yang seneng pakai model lawak, yang Head and Shoulder kan modelnya model seperti itu. Dengan yang sejenis Clear, mana yang lebih menarik? Ya nggak tahu. Yang dimaksud menarik kan relatif. Tapi kalau yang dari kasus SMK itu kelihatan sekali tuh produknya tuh, oh yang ini mah menampilkan pakai PPT, yang ini pakai poster, yang ini mah pakai mind map. Oh itu kelihatan sekali produknya. Oh berarti dipersilahkan masing-masing untuk membuat produk masing-masing yang akan kelihatan berbeda. Nah kita langsung, oh iya berarti itu ada diferensiasi produk gitu kan. Nah, lalu kalau yang di SMP gimana Pak? Luring apa daring Pak? Luring itu mah di kelas. Oh di kelas. Ya. Jadi di kelas langsung awalnya kan jadi kayak Pak Dudi Damte mau menerangkan tentang iklan, intinya sih itu. Iklan itu apa sih? Iklan itu apa gitu. Nah, mereka menggali dulu, oh iklan itu ini, iklan itu. Sok cari 5 iklan yang menarik. Nah, setelah itu itu didiskusikan 5 iklan itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Misalnya kalau Clear kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau Head and Shoulder mungkin kelebihannya ini, kekurangannya ini. Itu saling berbagi saja. Nah, itu didiskusikan dalam 2 orang awalnya. Setelah 2 orang dapat, diskusikan lagi dengan pasangan yang lain, 4 orang jadi 2 pasang. Nanti satu kelas diskusikan kelebihan dan kekurangan iklan masing-masing. Nah, setelah itu baru di tugas akhirnya itu silahkan membuat satu iklan barang. Tapi tidak ditentukan gitu ya Pak? Nah, tapi tidak ditentukan dalam bentuk apa gitu. Saya bolak-balik mengamati. Apakah ada bentuk video gitu ya? Apakah dalam bentuk poster iklannya? Foto? Nggak kelihatan, nggak ada deh. Silahkan aja di situ membuat yang masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau kemampuannya ya mungkin beda-beda. Nanti ada yang pakai audio, ada yang pakai video, ada yang pakai apa, kan kemampuan masing-masing gitu kan. Tapi kalau yang SMK kelihatan sekali. Kalau kita presentasikan itu, oh iya benar ada diferensiasi produk gitu kan, kelihatan bahwa kita mempersilahkan kepada murid untuk
mempresentasikannya dengan ya berbeda-beda tergantung kemampuan dan keminatnya masing-masing. Nah, cuman untuk yang terakhir bagian yang penilaian, kalau dilihat dari sumber kita kan penilaian 2 ya Bu ya? Iya. Assessment itu, assessment for learning dan assessment as learning. Iya. Nah, itu aja. Kalau yang dari ini kelihatan, yang dari SMP itu pas penilaiannya. Kalau assessment untuk pembelajaran, assessment for learning-nya, ya Pak Dudidam kan mengamati langsung saat diskusi. Ya mungkin ada instrumen-instrumennya, oh ini terlibat, tidak terlibat dalam diskusi gitu kan. Bagaimana mereka berbagi berbagi pendapat, bahkan kelihatan sekali misalnya terjadi perdebatan nanti di grup besarnya, kelompok besarnya, perdebatan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing iklan yang mereka ambil. Nah, itu aja kelihatan, asesmennya kelihatan di situ. Kemudian kalau yang asesmen sebagai pembelajarannya, ya murid yang merumuskan sendiri nantinya. Iya. Iklan yang menarik menurut mereka gitu. Iya. Tidak nonnya. Ya bagi mereka sih itu mah, bagi pembelajaran bagi mereka, oh ya jadi mungkin iklan tuh begini gitu. Yang menarik itu konsepnya begini gitu kan, hanya sebatas konsep saja. Mungkin itu kayaknya mungkin kalau kita nanti dipresentasikan mungkin lebih mudah mempresentasikan dan orang akan melihat adanya terutama kalau yang awal kebutuhan kan ya udah pastilah kebutuhan kan 3 itu readiness, minat, profil itu kan sama. Cuman kalau yang dari SMP kelihatan di skenarionya untuk kesiapan belajar kelihatan itu mah ada pertanyaan pemandu pemantik. Iya. Apa yang membedakan iklan dengan bentuk yang lain, tulisan yang lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Nah, itu kan kelihatan. Kan di SMK juga tadi sudah kelihatan kesiapan muridnya. Kan menanyakan, menyiapkan, itu kan melihat dulu kesiapan. Kayaknya sih saya lebih cenderung kalau memakainya yang dari SMK aja deh. Terutama untuk bagian yang itu diferensiasi produknya itu. Nah. Ya, jelas ya Pak? Ya, kalau diferensiasi produk itu kelihatan jelas sananya. Kalau penilaian sih sama lah penilaian tadi. Tinggalkan kalau penilaian juga misalnya penilaian selama pembelajaran kan pada saat JIMIT. Iya, betul. Pada saat JIMIT kan kelihatan ada yang berpartisipasi, ada yang belum gitu kan. Kelihatan nanti kan kita punya instrumen-instrumen untuk menuliskan tingkat partisipasi untuk penilaian. Ya. Mungkin itu Bu kita mah. Kalau gitu kita coba buat ininya apa ya? Maksudnya saya nanti buat rancangannya aja. Buat rancangannya dulu aja ya Pak? Rancangannya aja. Iya. Saya nanti ini Pak membagikan tautan ya Pak. Boleh. Nanti saya yang ngetik aja dari sini nggak apa-apa gitu, karena kan kasus SMK gitu ya dari satu ini saja. Kasus SMK saja. Nanti Bapak bisa menambahkan gitu ya. Ya. Boleh Pak, itu Pak ada linknya Pak. Dibuka dulu Pak. Bisa diedit nggak? Bisa ini ya Pak. Sebentar, lagi muter. Udah 1 bulan ini kayaknya. Di Kenapa Pak? Lemot, nggak tahu kenapa ini.
Sama aja gitu. Udah nanyain ke bagian itu. Juga ini laptopnya kadang tadi aman. suaranya nggak ada lagi. Nah, baru mulai bisa. Oke, langsung. Pak. Nih ya Pak, saya sambil bikin rancangan ya Pak. Ya, sambil nulis. Bentar saya ngambil air minum dulu sebentar ya. Boleh Pak, mangga. Ya. Nah ini Pak, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut gitu Pak? Nah, ya, jawabannya Bapak ada mau ditambahin nggak Pak dari yang tadi saya jelaskan tuh Pak? Kalau yang di saya mah tadi dari kesiapan belajarnya Pak. Ada apa tadi ya? Memenuhi, ya ada 3 ya Pak tadi. Memenuhi kebutuhan belajar. Ya. Dengan cara ya Pak. Bentar Pak ini. Dengan cara membentuk apa tadi Pak? Kelompok. Ya. Kelompok kecil. Pak itu yang dari 1 tuh dari kesiapan belajar ya Pak, yang pertama ya. 1 kesiapan belajar, 2 minat, 3 profil, gitu aja ya. Gitu. Lalu yang kedua tuh apa tadi Pak? Minat murid. Ya, dari minat murid. Bapak ada tambahan nggak untuk minatnya? Tadi kan kalau kata saya tuh Pak Ceta itu menciptakan kesempatan belajar. Memberikan kesempatan belajar dengan membentuk kelompok. Ada secara individunya ya juga kan ya Pak ya? Bentar, kayaknya ada deh kayaknya sih dia. Secara mandiri gitu ya, memberikan kesempatan belajar dengan diskusi dengan secara mandiri, memberikan kesempatan belajar secara mandiri dan berdiskusi gitu ya Pak? Ya, betul. Dengan membentuk kelompok belajar. Itu yang kedua itu tadi apa Pak?
Minat belajar judulnya di situ. Minat belajar. Nanti ini mah masih rancangan ya Pak, nanti saya perbaiki lagi lah ininya presentasinya ya. Karena kelihatan banget, oh itu poinnya. Minat belajar. Oh, kok minat belajar? Minat murid. Minat murid. Itu ya Pak. Oke, lalu yang ketiga apa Pak? Ketiganya profil belajar murid. Oke, yang berarti cuma ada 3. Ya. Bapak ada tambahan lagi, barangkali ada tambahan lagi? Enggak, kan cuma 3 itu. Iya, cuma 3 itu aja ya Pak. Aja deh. Lalu yang ketiga tadi profil belajar murid. Bentar Pak, bentar. Pak, saya mau ke toilet dulu, bentar boleh Pak? Ya, bentar ya. Bentar. Ya. Bentar Pak. Saya juga balik ngopi lah. Iya. Halo, Pak, ada suaranya Pak? Yuk langsung. Oh ya, oke. Barangkali takut ngadat lagi kayak tadi. Aduh, ya Allah. Dan Pak, saya lihat dulu. Yang ketiga tadi tuh ada cuma 3 ya. Ketiga, profil belajar murid. Oh ya, profil belajar murid. Ya. Profil belajar. Tadi itu kalau kata saya mah, Bu, menurut pendapat saya mah Pak, profil belajar murid itu menggunakan alat bantu visual berupa slide presentasi tadi itu ya. Si bapaknya teh karena kan Gemit itu Pak ya. Gunakan alat bantu visual. Selain itu ada lagi nggak sih Pak? Kayak udah ya? Udah. Kan ininya dia Pak Ceta kan hanya memaparkan lewat itu kan, lewat presentasi slide itu. Iya.
Gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang pertanyaan yang pertama ya, Pak. Nah, ini sudah ya, udah dijawab. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kayaknya ini yang kedua kan bagaimana? Ya mungkin nanti dari poin-poinnya itu. Kalau mau langsung di bawahnya di situ bisa, tinggal misalnya dipisah-pisahkan satu-satu bisa. Iya, dari poin-poin yang tadi tuh ya, Pak. Nah, ini kan ada yang kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar, poin dari Pak Ceta itu di mana? Bahwa yang menunjukkan itu kesiapan belajarnya gitu kan. Udah ada di situ. Ada ya yang di... Iya. Ada, itu kan memenuhi kebutuhan dengan cara. Nah, itu kan ada dengan cara membentuk kelompok kecil. Jadi mungkin ini yang ke satu itu ini nyambung kayaknya. Iya. Apakah kebutuhan belajar guru tersebut bagaimana? Nah, itu kayaknya nyambung. Kita udah masuk di sini. Iya, betul. Yang poin-poinnya tadi ya, Pak? Ya, yang poinnya satu kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya kan udah ada di situ. Kalau mau dirinci lagi ya boleh. Di ini aja, di inti-intinya aja. Boleh. Yang tadi yang mengidentifikasi ya, Pak? Iya, itu. Mengidentifikasi media pembelajaran. Nah, saya tuh udah ada sedikit. Yang pertama, tuh tadi apa tuh, Pak? Kesiapan belajar murid. Persiapannya kan dengan cara mengidentifikasi ya? Ya kan, kalau kesiapan murid kan di situ ada yang Pak Ceta tuh kan menanyakan tentang perasaan murid, bagaimana itu kan memancing untuk mempersiapkan diri. Terus kalau untuk minat kayaknya ini yang menjelaskan tujuan pembelajaran. Iya. Nah, itu kan secara tidak langsung menumbuhkan minat. Oh, berarti hari ini kita akan mempelajari pengertian transaksi online, bagaimana memanfaatkan transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Iya. Nah, itu. Nah, ini ya Pak. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga. Profil. Dari materinya dulu Pak, membuat materi pembelajar ya? Ya. Tadi saya copy dulu deh di sini Pak, bentar. Ada poster PPT. Poster PPT, note, main map. Iya. Ya, itu. Ini ya. Agar lebih mudah. Caps lock semua aja lah. Biar kelihatan. Agar lebih mudah dipahami ya Pak. Ya. Dan sesuai dengan minat siswa. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya. Yang keempat dari segi apanya lagi ya? Diferensiasinya ya Pak. Ya, bisa. Tadi iya ya betul ya Pak, masuknya diferensiasi juga ya Pak, selain materi juga ya. Kalau iya betul, yang kelima, yang keempat ini. Ya udah, nanti tinggal itu mah ditambahkan aja nanti Bu, langsung ke slide berikutnya aja untuk strateginya.
Oh iya, oke. Coba diferensiasi produk. Sama diferensiasi produknya juga. Ini dalam bentuk ini yang tadi ya Pak. Yang ada macam-macam. Berupa berbagai ragam bentuk ya di situ ya. Ini yang tadi. Ya, betul. Ya, lalu slide selanjutnya strateginya ya. Ya. Strategi apa tadi Pak? Pertanyaannya Pak? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa ya yang digunakan? Oke. Bentar Pak. Strategi pembelajaran yang dilakukan. Yang tadi ada 3 T ya Pak? Ya, konten, proses, produk. Ya, betul. Lebih jelas. Ya, tinggal dirinci aja itu ada apa istilahnya teoritis lah. Iya. Nah, tinggal nanti kan konten ya nanti yang dari skenario Pak Ceta di sini kelihatan. Iya. Kemudian yang diferensiasi proses, ya udah kelihatan nanti Ibu bisa ketik-ketik aja nanti di situ. Ya. Yang terakhirnya ya itu diferensiasi produk. Nah ini yang kelihatan sekali mah yang terakhir diferensiasi produknya itu. Iya betul ya Pak. Yang paling beda di situ ya Pak? Kelihatan bukan beda, kelihatan banget. Paling kelihatan karena ditentukan. Ya karena sudah bisa dalam bentuk poster, PPT, note, mind map. Oh itu kan produknya jadi beda-beda kelihatan. Dan itu ada balik ke awal nanti minat murid bagaimana yang kemampuannya ya kan kelihatan sekali nantinya. Oke, lanjut lagi. Nah, tinggal itu nanti diinikan aja lah. Kembangkan lagi ya. Nah, tinggal ketik nanti kita isikan disarikan dari skenario-nya Pak Ceta itu aja di sini. Iya, kalau terakhirnya langsung terakhir. Ini Pak, kita sudah melebihi kayaknya deh, Pak. Oh gitu dah, orang lain udah pada masuk dah. Kurang tahu tuh. Ini kalau di stopwatch-nya saya, tadi berapa menit sih Pak? 90 menit? 90. Lebih. Belum. Ya. Aduh. Tidak fokus, belum. Masih ada waktu banyak. Langsung slide terakhir aja dulu, gampang tinggal ini. Terakhir baru untuk bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, kan 2 penilaian. Penilaian untuk pembelajaran dan penilaian sebagai pembelajaran. Assessment for learning dan assessment as learning. Nah, iya gitu. Betul. Iya. Betul. Nah, ya kalau yang diferensiasi proses mah tadi ya membentuk kelompok kecil daring. Ya. Memantau, memberi petunjuk atau bantuan. Ya, betul. Terkait materi pembelajaran. Lalu penarikan benang merah gitu ya, Pak? Ya, betul. Saya copy dulu. Ini mumpung karena waktunya masih banyak. Nah, gini Pak, ada yang kurang nggak? Inti nama gitu. Betul. Ya. Kalau hiji deh Pak. Diferensiasi yang produknya. Ya itu tinggal dibebaskan untuk membuat rangkuman dari dalam beragam bentuk. Nah, udah. Nah, ini. Ya, Pak. Iya. Nah, terus tuh terakhir yang keempat pertanyaannya. Penilaian.
Penilaian itu ada 2 ya, Pak? Penilaian 2, ada penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning. Yang keduanya penilaian sebagai pembelajaran, assessment as learning. Nah, kalau yang assessment for learning ya pada saat presentasi mereka. Dan yang assessment pada saat presentasi ya Pak, presentasi daring. Ya, presentasi daring kan mempersilahkan. Kalau yang kedua tuh? Keduanya penilaian sebagai pembelajaran. Assessment as learning. Pada saat? As learning-nya berarti yang apa istilah di sini? Keterangannya apa? Berarti yang as learning-nya mah yang meminta muridnya kembali berdiskusi. Itu bukan sih, Pak? Ya, betul, Bu. Untuk diskusi dan saling menguatkan pemahaman. Iya. Nah, itu udah ada masuk. Karena itu kan untuk mereka sendiri itu. Jadi tidak oleh kita. Dan saling menguatkan pemahaman ya? Ya, betul. Tapi kalau tidak salah, tadi waktu saya membaca itu Pak ada 3 Pak penilaiannya Pak. Ada 3 tuh? Ada di situ ada memberikan rubrik penilaian akhir nggak sih Pak? Nanti saya baca lagi dulu, saya buka. Ini nggak ada deh, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Berarti 2 saja. Untuk kasus ini berarti 2, karena mungkin nanti yang terakhirnya ya itu mungkin yang tes. Kalau di Bapak SMP? SMP tidak ada, hanya kalau ngamati skenarionya, jadi Pak Dudidam ini yang ngamatin anak lagi diskusi, diskusi kecil, nanti diskusi besar, yang ramenya pada saat beradu argumen tentang kelebihan dan kekurangan iklan yang dicontohkan oleh masing-masing. Udah, itu kan untuk yang for learning. Kalau yang as learning-nya kegiatan yang dilakukan dengan cara meminta murid untuk menuliskan iklan mereka sendiri. Iklan, dan ingin masuk bahwa iklan yang mereka buat itu mencerminkan pemahaman yang tepat tentang konsep iklan. Jadi mereka, konsep iklan itu begini gitu. Nah, mereka menuliskannya, ada namanya yang mungkin prolognya apa, mungkin terus bentuknya seperti apa, yang menariknya apa gitu. Ya. Berarti ini yang assessment for learning-nya itu di luar dari pada saat presentasi ya Pak ya? Iya. Assessment informal ya? Iya, assessment informal. Kalau yang ini kan meminta itu kan untuk saling kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara penuh kelompok dalam, nah itu. Kalau yang SMK mah jadi kan nanti ya masing-masing itu mah nanti.
Ya. Dan membuat masing-masing orang, kuman saya mah untuk poster yang mungkin dia akan menambahkan, yang untuk mind map menambahkan kan masing-masing. Tapi intinya tentang apa ini teh, pengertian transaksi, manfaat transaksi dan jenis transaksi online-nya mereka pahami. Oke. Gini ya Pak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, itu kan. Ya, babon kita mah eta lah ya. Iya, alhamdulillah lah sudah ada rancangannya ya Pak. Iya. Udah secara ini udah bisa di sebenarnya intinya mah sama ya Pak. Intinya mah sama. Cuma yang ini mah daring, yang itu luring. Produknya gitu. Ya kalau yang produk kelihatan yang di SMK gitu. Iya. Tapi kalau pas penilaian, yang pas kalau menilai kayaknya yang mudah kelihatan itu ya yang di SMP karena kan luring. Iya. Jadi anak diskusi kelihatan banget, kita punya instrumennya, ini terlibat tidak terlibat, ini bagaimana ya kelihatan. Tapi kalau yang daring bisa sih seperti kita misalnya dibagi beberapa link, kita pantau ya bisa gitu sih. Iya. Tapi kalau dari sininya, dari skenario yang SMK itu tidak dibagi dalam beberapa bor, kata-kata gitu. Kalau di sininya dalam beberapa dikelompokkan berdasarkan ini, kelompok ini, dia diskusi di sana, nah baru itu kelihatan. Kita bisa menilainya mudah gitu kan. Iya. Kelihatan. Oh ini kelompok ini, oh si ini terlibat gitu. Yang ini belum gitu aja. Tapi kalau secara umum dia tidak, di sini hanya dibuka kegiatan itu, setelah dibuka terus masing-masing silakan membuat ragam, kemudian diminta masuk lagi, setelah itu baru dipresentasikan istilahnya gitu. Nah, kegiatan pada saat diskusi kelompok kecilnya di skenario SMK ini kayaknya nggak kelihatan ya Bu ya? Iya. Nggak kelihatan seperti misalnya kayak kita deh ini gitu kan. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana lagi. Kan kelihatan tuh. Kalau yang skenario ini mah di sini tidak dituliskan. Tidak dituliskan, iya betul. Hanya dalam Jimit. Kemudian udah di awal dipresentasikan. Nah, nanti pada saat teknisnya presentasinya gimana? Mau nanti kan kita pasti Senin nih, hari Senin presentasi nih. Begitu aja ya. Kita yang Bapak jadi moderator lah. Saya bikin presentasi nggak apa-apa. Ini bikin presentasi biasa gitu. Boleh, kan langsung nanti kalau udah jadi seperti apa ya nanti kita coba bareng. Di-share ya. Nanti kan bagian diskusi ya kita bareng-bareng aja. Iya. Kalau ini enak untuk nanti forum diskusinya. Iya ya Pak. Jadi kelihatan kita menjelaskan, nanti kelihatan banget poin per poinnya tuh. Kalau yang SMK tuh enak. Iya, saya belum baca yang SMP sih, cuma pas yang SMK tuh mengerjakannya tuh jelas gitu. Iya, makanya ini ya lebih enak yang ini gitu kelihatan. Oh misalnya ini kesiapan belajarnya sudah ada di situ menanyakan. Sudah ada terdapat di situ. Iya, pembukaan dengan berdoa, bertanya kepada murid. Nah, itu kan sudah ada kesiapan. Terus minat murid, ya di situ kan di Pak Ceta menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berarti kan tujuannya pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, jenis-jenis transaksi online. Nanti bisa, kalau ini mah di slide itunya dipisah-pisahkan aja bisa Bu, kalau mau mah. Di poin-poin perinci ya Pak? Nah, misalnya yang satu kan kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar kan itu ada kan ini kan
memenuhi kebutuhan belajar secara membentuk kelompok kecil. Nanti itu ada apa aja poin-poinnya ya? Nah, poin-poin di skenarionya itu mana yang menunjukkan apa bahwa aja gitu Paceta dimunculkan. itu sudah memenuhi itu, misalnya. Terus yang kedua, minat murid. Nah, itu kan definisi minat murid kan seperti itu. Nah, di sananya seperti apa di skenarionya gitu. Oh, ternyata ada. Itu menjelaskan tujuan. Nah, terus menggunakan corporate learning nanti untuk yang lain-lainnya. Iya, gitu ya, Pak. Terus yang di sininya kan iya kan hanya begitu saja sih. Jadi karena online, jadi kan masuk, terangkan sedikit, tanyakan kabar, terus jelaskan tujuan yang akan dipelajari, terus silahkan mencari, menggali sendiri secara mandiri, itu kan di rumah tentang. Setelah itu mereka mencari, kemudian membuatnya sendiri dalam bentuk rangkuman. Setelah sekian menit mungkin masuk lagi, setelah itu kembali ke ruangan online Gmeet dan berbagi informasi yang telah diperoleh. Udah gitu aja kalau yang SMK sih. Iya, simpel, lebih simpel. Simpel. Cuman ya itu ketika penilaiannya pas diskusinya itu nggak kelihatan. Nah, betul, iya. Karena kan masing-masing itu membuat sendiri-sendiri gitu kan. Iya. Terus pada saat dipresentasikan, jadi penilaiannya pada saat presentasi. Nah, pada presentasi. Sementara kalau saat presentasi itu kan di sini tugasnya tugas mandiri. Jadi bukan tugas kelompok tuh kayaknya tuh. Pembuatnya gitu kan, hanya bareng gitu. Ini nanti dipresentasikannya tapi tidak di dalam bentuk misalnya ini presentasinya perwakilan atau gimana. Saya baca dulu lagi, Pak. Iya, medianya juga udah ada kelihatan. Iya. Jadi menyatukan pendapat begitu, Pak. Secara berkelompoknya itu berdasarkan pemahaman mereka masing-masing gitu. Ya. Dan jadi membuat rangkuman kelompok lagi begitu. Ya. Dari hasil kesimpulan masing-masing tuh dibuat lagi kesimpulan berkelompok gitu. Ya, tapi dalam bentuknya itu ada poster, PPT, note, mind map, nah gitu. Nah, baru nanti kan jadi ada itu dari produk berarti, Pak. Iya. Begitu. Sudah. Ya cukup jelas berarti ya, Pak. Penilaiannya jelas, berarti. Iya. Tapi bentuk penilaiannya itu ya, si rubrik penilaiannya itu tidak dijelaskan di sini ya, Pak? Tidak ada. Bisa aja nanti kan untuk rubrik penilaian learning-nya bisa yang informal itu. Iya. Ya, informal yang kan ada yang miskonsepsi, apa yang perlu dibantu gitu kan. Itu kan informal, menemukan beberapa. Lalu kan di situ juga kan gurunya mengidentifikasi nih mana yang sudah paham, mana yang belum ya. Ya. Lalu yang belumnya kan dibuat kelompok kecil lagi untuk nanti kan bina lagi begitu kan. Berarti sudah ada penilaian sebetulnya. Iya, betul. Tapi kan untuk penilaian miskonsepsi seperti itu kan sulit kita menentukannya. Bagaimana apakah ini benar atau salah kan sulit. Itu kan hanya kesalahan saja. Iya, kalau dibuat rubrik misalnya penilaian ini skalanya berapa gitu kan kesulitan. Karena hasil pembelajarannya juga yaitu berupa produk, poster, PPT begitu ya, Pak, bukan mengerjakan soal gitu. Kalau mengerjakan soal baru kan sudah jelas ya. Secara formatif gitu penilaiannya. Iya, betul. Kecuali nanti di akhir ada penilaian untuk itu misalnya pengertian transaksi online, mengerjakan soal gitu. Soal baru itu. Iya, tapi kan di sini tidak ada ya. Jadi hanya sebatas ini dulu aja mungkin. Baru mungkin pertemuan 1-2 mungkin ini.
Iya. Pertemuan di awal gitu. Bapak, di sini saya udah 1 jam 20 menit, kayaknya udah selesai apa ya? Siap, nanti kita masuk lagi ke bor satu ya, bor utama ya. Ya udah, ini close dulu ya Pak. Ya, saya juga close. Oke, terima kasih Pak Iwan. Yuk, nanti tinggal kontak-kontak aja untuk buat itu malah. Gampang. Siap. Ya. Assalamualaikum.